balik lagi dengan gua Om Ardi Gendut. Apa kabar teman-teman? Teman-teman, sore ini mau gue bahas sedikit mengenai ada pertanyaan dari Mas Trel. Mas Farel. Mas Trel ya. Mas Farel. Beliau nanya mengenai, Om, tanya dong, OJK bisa bantu nasabah yang namanya dipakai orang lain nggak? Nama saya dipakai orang buat pinjaman di bank. Oke ya. Jujur sebenarnya secara pelaporan ke OJK gue nggak pernah tahu ya ada toolsnya nggak ya buat laporan ke OJK juga gue nggak paham. Tapi gue langsung ke pokok nih aja ya. Jadi ceritanya Mas Farel nih namanya mungkin dipakai kredit untuk orang lain ya, dipakai untuk orang lain lah. Dia ngajuin kredit. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Gue nggak tahu nih. Ada gue bagi dua macam lah ya. Ada disengaja, ada yang tidak disengaja. Maksudnya ada yang memang diketahui Mas Farel, ada yang tidak diketahui. Contohnya gini. Dia dipakai misalkan kreditnya untuk adiknya. Misalkan ya, orang lain adiknya orang lain juga dong ya, orang adiknya lah ya. Nah, atas nama dia. Terus tiba-tiba kreditnya tidak berjalan mulus lah ya, dalam artian dalam perjalanannya mungkin ada masalah dan lain-lain. Nah, kalau memang beliau memang sadar tanda tangan perjanjian kredit, tanda tangan pengikatan jaminan misalkan ya, tapi uangnya buat adiknya itu saya rasa tidak mungkin dirubah-rubah, ya enggak? Karena gini, pada prinsipnya yang melaporkan ke OJK adalah bank penyalur kredit, ya enggak? Jadi misalkan di bank A, bank B, bank C, nah teman-teman ngajuin di bank mana, nah itu yang laporin ke OJK. Tapi kalau teman-teman sadar, seperti kasus pertama, misalnya gua pikir kasus pertama misalkan sadar sengaja, teman-teman memang sadar, tanda tangan, teman-teman pengikatan, datang ke bank, uangnya untuk adiknya misalkan, itu saya rasa nggak mungkin mau jadi bahan apapun perdebatan, nggak mungkin. Karena apa? Kata banknya juga pasti, lo bapak sendiri datang ke tempat saya kok tanda tangan. Lo perkara uangnya bapak mau pakai buat adiknya, mau dipakai apa, buat ini, ya kata bank, dalam kata lain bank bilangnya ya itu bukan urusan kami gitu. Salah bapak sendiri misalkan seperti itu. Ya. Salah bapak sendiri kenapa mau-maunya pakai nama bapak untuk kredit adik bapak misalkan. Dan uangnya cairnya buat adik bapak, usaha adik bapak misalkan, dan ternyata tidak berjalan lancar, ya bapak secara ini harus bertanggung jawab tetap. Karena apa? Bapak sadar tanda tangan pengikatan, datang ke bank, membuat permohonan, waktu kunjungan juga bapak juga ada. Nah, sekarang justru kata banknya bapak justru dalam artian memanipulasi data. Kenapa nggak adik bapak aja yang ngajukan? Kan seperti itu. Kalau memang kasusnya sadar memang Mas Farel ini datang ke bank proses normal, tapi uangnya buat orang lain. Nah, itu nggak bisa, nggak mungkin. Ya. Nah, lain ceritanya, kalau misalkan nih, ini gue nggak tahu ya, misalkan gini, pinjaman online, teman-teman KTP-nya diambil orang, difoto, cekrek, datanya dimasukin, cair. Nah, itu sebenarnya teman-teman bisa diajukan jadi bahan perdebatan, bahan apa ya, bahan bukan perdebatan ya, bahan acuan teman-teman bahwa itu saya dicuri data saya seperti ini. Nah, itu beda ceritanya ya. Tapi kalau teman-teman juga tanda tangan apa yang misalkan foto KTP, teman-teman masukin data, uangnya buat orang lain, teman-teman nggak bisa ngelak. Teman-teman sudah mengajukan kredit seperti itu. Jadi dalam kasus ini OJK bisa bantu nasabah yang namanya dipakai orang lain nggak? Tapi kalau teman-teman memang sadar tidak ditipu, data teman-teman tidak dicuri, data teman-teman tidak manipulasikan, misalkan teman-teman ngajukan ke bank, ditolak, berkasnya tiba-tiba nggak dibalikin, berkasnya ternyata data teman-teman nyebar kemana-mana, sehingga orang lain bisa mengajukan kredit atas nama teman-teman, baru teman-teman lapor OJK. Ya, seperti itu. Kalau memang teman-teman merasa saya tidak pernah pinjam kredit itu, data saya dicuri, data saya dimanipulasikan, laporlah. Tapi kalau teman-teman sadar, tapi dalam perjalanan ternyata kreditnya bermasalah, ya itu dalam artian ya kesalahan teman-teman di situ. Saya sih nggak nyalain siapa-siapa, suruh siapa mau namanya dipakai kan seperti itu kan. Beberapa kali video gue bilang bahwa jangan pakai nama kita, jangan pakai untuk kredit orang lain, even saudara sendiri. Ya beberapa kali sih, beberapa kasus gue juga pernah sih pakai nama gue untuk misalkan nama saudara atau siapa, pernah. Tapi ya ada apa-apa ya tanggung jawab gue. Kasarannya nih, gue kadang-kadang pernah nalangin juga, padahal harusnya orang lain nyicil, misalkan saudara gue atau siapa, misalkan seperti itu. Ya mau nggak mau kan, orang gue yang ngajuin, gue tanda tangan, misalkan seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi OJK hanya, tapi gue juga nggak paham nih sampai batas mana
OJK bisa bantu kalau memang teman-teman tidak merasa pinjam data teman-teman dicuri. Gue nggak pernah tahu juga, karena gue nggak pernah ngalamin seperti itu. Pernah gue kunjungan debitur bermasalah ya, gue kunjungan mas datengin rumahnya, ternyata Pak saya uangnya sebenarnya dipakai untuk orang lain, dipakai buat saudara saya gini-gini cerita gini-gini sehingga bermasalah. Tetap saya akan lagi ke bapak karena bapak tanda tangan, bapak bikin surat permohonan, bapak tanda tangan, justru saya nyalain bapak kenapa maunya duitnya dipakai untuk orang lain, kan seperti itu. Seperti itu teman-teman ya, jadi hati-hati. Yang mudah-mudahan sih karena datanya dicuri ya, bukan karena memang dipakai sendiri, maksudnya sadar dengan datang ke bank tanda tangan ya, bukan ya. Kalau itu ya nggak bisa ngelak teman-teman ya, tetap percuma. OJK nggak mau bisa bantu, pasti OJK bilangnya, lah bapak sendiri nipu banknya, misalkan seperti itu kan. Kenapa bapak mau-maunya pakai apa uangnya buat orang lain? Harusnya orang lain aja ngajukan, jangan bapak kan seperti itu. Malah bapak yang kena dimarahin malah. Ya teman-teman ya, itu yang paling ya. Jadi ada dua ya, sengaja, ya apa, maksudnya diketahui, atau memang tidak diketahui karena pencurian data penipuan. Nah, itu beda cerita ya. Mudah-mudahan karena, bukan berarti mudah-mudahan sih, ya mudah-mudahan memang dia, Mas Farel ini beliau melaporkan karena memang datanya dicuri, bukan karena sadar tanda tangan ke bank dan cair kreditnya untuk orang lain ya. Oke guys, itu aja yang bisa saya sampaikannya mengenai kredit pakai orang lain ya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, thank you.